kalau sesuatu itu benar dari Tuhan dan itu memang datangnya dari Tuhan, udahlah. Semuanya baik hari, jam, gaji, apapun itu keadaan murid tuh kayak puzzle tuh ibarat ya udah ngeklop. Awal itu pertemuan saya dengan Prof itu karena ketidaksengajaan dan tidak ada ekspektasi akan apa ya, ibarat merubah nasib lah di sini. Jujur aja nggak ada. Jujur saya dulu tuh tukang ngojek driver, tapi saya tuh berdoa waktu di jalan. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, saya nggak malu ngojek gak apa-apa, tapi capek Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan kalau aku tuh ngajar aja gitu, dan aku pengen gitu kerjaanku cuma ngajar gitu, terus kuliah pulang dapat uang gitu. Aku bukannya malu, ndak, capek kalau harus hujan nyetir, apalagi motorku dulu mogokan gitu. Terus Tuhan tuh loh kok ya jawab. Murid pertama tuh aku masih inget banget ya, tiap Cik Erin tuh nge-share apa tuh namanya broadcast murid-murid tuh, jujur aku tuh minder karena sekolahnya tuh kan kayak yang internasional, yang Cambridge kayak gitu-gitu. Tapi jujur aja aku tertarik dengan harganya, tapi aku sadar kapasitasku tuh aku gak bisa ini dipaksa, nanti daripada membebani aku juga gak jadi berkat buat orang lain. Tapi aku butuh gitu, sampai aku tuh doa deh Tuhan gini. Pernah sekali waktu hujan tuh aku lewat depan jalan Dinoyo, depan WM, masih ingat aku di motor gini, Tuhan bisa nggak sih Tuhan kasih aku murid satu aja loh Tuhan, gak apa-apa Tuhan, tapi dari LBB itu, LBB Profop. Aku bilang kayak gitu, beneran loh Tuhan tuh salah. Makanya kita tuh mengandalkan Tuhan ya, mau sesusah apa ya memang gak gampang, tapi Tuhanku lihat gitu loh. Bukan berarti ketika kita lagi susah tuh kayak oh itu hukuman dari Tuhan atas gini, enggak. Mungkin Tuhan tuh sedang mendidik, bukan menghukum, tapi mendidik. Menghukum itu kamu makin jatuh, kamu tuh dididik supaya kamu makin naik. Dan jujur aja, kalau kita nggak pernah dididik, kita mau dikasih berkat, itu kita pasti akan jadi orang yang sombong, lupa bersyukur, nggak mau ingat sama kanan kiri. Tapi ketika kita dididik, hatinya tuh bener-bener kayak sama Tuhan dihancur no sampai rendah banget, langsung diberkati, itu kita kayak ya ampun Tuhan, kayak sampai wis nggak bisa berkata-kata gitu. Tapi kita melihat orang lain yang kesusahan atau pernah ada di posisi kita tuh akan langsung kayak Tuhan tolong berkati orang itu. Kita akan mudah hati itu tergerak. Gitu. Makanya jujur sih. Betul. Dan bersyukurnya lagi tuh gabung di Prof baru kali ini aku menemukan LBB itu yang nggak hanya orientasinya tuh untuk kerja cari uang, tapi ya secara kerohanian, secara Cik Erin sendiri tuh sering kalau kayak sharing tentang keimanan tuh kayak nyambung dan enak gitu, kayak sama itu kayak nggak semua orang tuh bisa diajak ngobrol tentang Tuhan gitu. Kadang tuh mungkin orang berpikir apa sih ini anak kok terlalu ngeroh mungkin bahasanya ya kayak gitu. Sampai dulu tuh saya pernah berpikir kayak apa aku gila mungkin ya Tuhan gitu. Tapi saya pernah mencoba jalan di luar jalur itu, di luar jalurnya Tuhan, tambah hasilnya nggak karu-karuan. Jadi kayak saya, yes lah aku ikut Tuhan ya. Walaupun memang waktu itu ibarat kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada perubahan, kayak biasa-biasa. Pernah waktu itu teleponan sama Cik Erin sampai lama ngobrol bahas tentang Tuhan, terus aku tuh langsung kayak dalam hati, bisa ya kok cocok ya aku ngobrol sama Cik Erin ini ya, kayak bener-bener nyambung gitu. Apalagi ada satu ayat yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi poinnya tuh bukan semuanya ditambahkan padamu, bukan. Carilah kerajaan Allah. Itu dulu yang dicariin. Kan cari kerajaan Allah itu semuanya. Bukan cuman kita pergi ke gereja hari Minggu doang, pelayanan di depan umum, enggak. Ya hidupmu sehari-hari ya kamu harus mencari kerajaan Allah itu kayak apa? Kayak kita ketemu, ngobrol, sharing, kesaksian firman Tuhan itu kan kita juga semakin kita mengakui Allah, kita juga akan diakui gitu sama Tuhan. Makanya itu selalu tak pegang kata-kata itu banget sih C. Soalnya ya itu tadi jujur aja kayak aku di sini tuh kayak nggak sekedar dipelihara secara jasmani dalam rupa gaji apa ya, rohani itu kayak dipelihara gitu loh. Jadi nggak cuman
jasmani aja yang kenyang, tapi rohani. Kayak misalnya Aren itu kan mesti sering share di Instagram kayak renungan-renungan. Kadang mungkin dari gerejanya ditaruh di Instagram di Telegram kayak gitu. Meskipun Telegram itu di mode hanya admin aja yang bisa nge-share ya, kita cuma bisa nge-like doang. Tapi kadang itu kita tuh ya nggak tahu, kadang tuh kayak tertarik gitu lihat ting laporan notifikasinya tuh kayak tiba-tiba buka, terus tiba-tiba ini loh yang tak cari, kayak pernah tuh kayak gitu. Jadi kayak jujur aja sih, selama aku gabung di Provab ini tuh aku merasa kayak nggak sendiri dalam segi kerohanian. Maksudnya teman rohani itu yang susah menurut gue. Teman jasmani mungkin kita bisa cari gampang lah, di mana-mana banyak, siapa aja bisa jadi teman. Tapi seseorang yang bisa diajak sharing, bergumul, berdoa, sama-sama merasakan beban dalam Tuhan, itu kayaknya nggak gampang menurutku. Bahkan saya punya sahabat yang udah bertahun-tahun aja belum tentu. Kadang ngobrol nggak nyambung. Jujur, Cik Erin ini sebenarnya salah satu menambah koleksi sahabat saya dalam hal rohani. Iya, karena dulu tuh saya cuma punya satu temen. Misalkan kita pergaulan kita, teman kita nggak sama-sama ya, nggak spiritnya nggak sama, itu kita pasti lama-lama akan tiba-tiba padam hilang. Betul. Jujur aja, kadang tuh saya tuh semenjak gabung Provab itu kayak udah nggak pernah ngerasain yang sendiri. Kayak aku merasa saudaraku banyak. Apalagi semenjak ada pertemuan, ketemu, ada fellowship, kita tahu ini si A si B orangnya kayak gini-gini. Bener C. Malah jujur aja aku kalau bisa sering-sering diadakan. Jujur aja aku kangen si C kayak gitu lagi. Itu sangat apa ya, berguna sekali C gitu. Kalau sesuatu itu benar dari Tuhan dan itu memang datangnya dari Tuhan, udahlah. Semuanya, baik hari, jam, gaji, apapun itu keadaan murid itu kayak puzzle tuh ibarat ya udah ngeklop gitu. Udah gitu. Dan itu kalau misalkan bukan dari Tuhan, pasti nggak akan bisa kayak gitu. Sebenarnya awal tuh aku sempat tak ulang lagi kesaksian di sini. Pernah waktu fellowship saya ngomong, jujur awal tuh saya tuh sedikit kayak jengkel sama Cik Erin, kayak doa dulu, bergumul sama Tuhan kalau mau dapat murid. Saya sempat kayak mokong, memang saya tuh batu. Tuh Cik Erin gimana sana dapat murid kan doa. Tapi itu besar loh dampaknya kalau kamu nggak berdoa. Doa loh. Tapi jujur ya, kata-kata doa bergumul, waktu Cik Erin ngomong dan saya waktu ngerutu dan nggak ngelakuin, itu setiap saya di jalan dimanapun tuh kayak terngiang-ngiang di kepala, kayak sampai akhirnya di satu titik malah saya tuh akhirnya kayak ya wis lah, aku tak doa aja. Pasal perkataan tuh besar ya. Sharing dikit aja, baru ini 2 kali loh saya udahan waktu itu. Kan pernah waktu itu saya sharing gitu ke Cici, ditanyai orang itu, berapa muridmu sekarang? Tak bilang 3. Padahal murid cuma 1. Tapi beneran nggak lama dari itu kayak Tuhan tuh dateng kayak sampai kemarin loh tuh terakhir ini loh. Aku tuh kan ada murid itu kan Ilona sama Tasya, sama ada tuh di rumah tuh anak SD kelas 1 SD negeri itu kan 2. Terus ditanyai orang, muridmu berapa saiki? 5. Iku tas barusan ada murid baru, padahal nggak ada, jujur nggak ada. Tapi aku ngomong dan aku sampai bilang ke Cece sampai aku tahu nggak Cece, sampai aku gini, iya pasal perkataan tuh aneh loh. Ngono aku tanya orang muridku berapa, tak jawab 10. Meskipun belum ada 10, gak apa-apa ngomongnya 10. Itu kan perkataan itu kan kuasa, doa gitu loh. Mau dikabulkan nggak dikabul terserah Tuhan, tuh haknya Tuhan. Yang penting kita jalan percaya, aman guys. Pokoknya itu tadi loh, sesuatu yang datangi dari Tuhan tuh kayak puzzle, apapun tuh kayak langsung klop gitu aja. Mau apa, meskipun mungkin ya nama orang kerja pasti ada miss apa segala macam, kadang itu pasti ada apa komplain tuh justru mendidik, malah itu mendidik, dan itu yang selalu tak pelajari. Jujur saya tuh orangnya tuh yang takut, betul, tapi jujur saya tuh takut sih awal-awal tuh kalau misalkan ada orang komplain tuh jujur saya tuh langsung tremor, takut ya. Tapi semenjak itu saya tuh belajar, sampai kapan mau makan bubur terus, masa kamu mau didulang bubur terus. Kita ke Tuhan baik, beres, aman, semua pasti beres. Kita ke Tuhan gak beres, ya seliling-keliling pasti akan ada masalah di situ. Mungkin carilah dahulu kerajaan Allah, itu
jangan fokus di semua ditambahkan, tapi cari Tuhan, benar-benar cari wajah Tuhan itu di mana. Tidak bisa muka sama muka, tatapan sama Tuhan. Susah tuh mempertahankan supaya api ini nggak sampai padam. Itu semuanya kita kan butuh saudara seiman, orang-orang yang benar-benar bisa diajak sharing. Itu kan kalau kita mulai lemah, ada saudara-saudara. Lalu saya tuh ingat pernah kok, saya tuh lagi apa ya, ibarat kayak lagi goyah lah, bukan goyah dalam arti apa, pokoknya lagi kayak down gitulah secara kerohanian. Terus saya ingat ada Cak Erin tiba-tiba telepon, terus ngobrol. Saya lupa saya ngobrol apa, kok lama, dan di situ saya tuh langsung kayak merasa berapi-api lagi. Padahal saya nggak cerita loh masalah saya tuh apa ya, saya nggak ngomong, tapi pembahasan kita itu ya itu kayak itu poinnya yang tak cari gitu loh.